Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Arista dan Bu Marice. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang struktur pidato persuasif, tetapi hari ini kita akan membahas ciri kebahasaan pidato persuasif. Unsur kebahasaan teks pidato persuasif ini wajib kamu kuasai, kamu pahami, karena ini akan menjadi modal untuk materi berikutnya, yaitu penyusunan teks pidato persuasif. Adapun unsur kebahasaan teks pidato persuasif yang pertama yaitu nominalisasi atau dikenal dengan pembendaan. Nominalisasi atau pembendaan adalah proses mengubah kata dari kata benda, dari kata kerja, dari kata sifat menjadi kata benda. Kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang diubah menjadi kata benda itulah yang disebut dengan nominalisasi atau pembendaan. Kata benda, kata kerja, kata sifat bisa menjadi kata benda apabila kata-kata tersebut telah mengalami afiksasi. Afiksasi di sini adalah kata tersebut telah mendapatkan imbuhan, baik itu imbuhan yang berupa awalan, akhiran, atau mungkin sisipan. Contoh nominalisasi yang pertama yaitu kata bangun. Kata bangun adalah kata kerja. Bisa menjadi kata benda apabila kata bangun mendapatkan awalan pe dan akhiran an, menjadi pembangunan. Jadi yang semula kata bangun adalah kata kerja, berubah menjadi kata benda setelah mendapatkan awalan dan akhiran menjadi pembangunan. Contoh yang kedua adalah kata kerja bisa juga menjadi kata benda, yaitu kata mendaur ulang. Kata mendaur ulang bisa berubah menjadi kata benda setelah mendapatkan awalan dan akhiran, yaitu menjadi pendaur ulangan. Selain kata kerja, ada juga kata sifat. Kata sifat juga bisa mengalami nominalisasi atau menjadi kata benda, yaitu kata sifat mudah. Menjadi kata benda yaitu setelah mendapatkan awalan dan akhiran ke-an, menjadi kemudahan, maka kemudahan adalah kata benda. Kata sifat yang lain yaitu kata manis. Kata manis adalah kata sifat. Bisa berubah menjadi kata benda setelah kata manis mendapatkan akhiran an, menjadi manisan. Nah, nominalisasi tersebut baik itu pembangunan dari bangun, pendaur ulangan dari mendaur ulang, bisa digunakan dalam kalimat terutama dalam teks pidato nanti. Ini contoh nominalisasi dalam kalimat, yaitu menggunakan kata mendaur ulang. Kita harus mendaur ulang sampah dari kata kerja menjadi kata benda. Pendaur ulangan itu menguntungkan lingkungan dan menghasilkan uang. Itulah contoh penggunaan nominalisasi dalam kalimat. Unsur kebahasaan yang kedua adalah bentuk pasif atau kalimat pasif, yang mana bentuk pasif atau kalimat pasif ini adalah kebalikan dari bentuk aktif atau kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai sebuah pekerjaan. Ciri lain dari kalimat pasif atau bentuk pasif ini selain subjeknya dikenai pekerjaan, pada predikat atau kata kerja kebanyakan ditandai dengan kata kerja yang telah diawali dengan kata di. Contoh pada kalimat pertama, di sini sebagai subjek adalah teman sekantor ayah. HP adik yang rusak diperbaiki oleh teman sekantor ayah. Jadi subjeknya dikenai pekerjaan. Kemudian kata kerjanya yang menjadi tanda bahwa itu kalimat pasif adalah diperbaiki.
Jika dibalik menjadi kalimat aktif, maka akan berbunyi, teman sekantor ayah memperbaiki HP adik yang rusak. Contoh yang kedua adalah, kebiasaan tidak terpuji itu harus dihentikan siapapun yang melihatnya. Di sini subjeknya adalah siapapun yang melihatnya. Adapun predikat atau kata kerjanya yaitu kata dihentikan. Jadi ditandai dengan awalan di. Contoh kedua ini, jika dibalik menjadi kalimat aktif, subjeknya tetap, yaitu siapapun yang melihatnya harus menghentikan kebiasaan tidak terpuji itu. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah kata tugas atau konjungsi. Kata tugas atau konjungsi ada dua, ada yang berfungsi menghubungkan, ada yang berfungsi mengaitkan bagian-bagian teks. Contoh, saya merasa takut untuk bernafas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Pada contoh kalimat ini ada kata karena. Kata karena di sini adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan antara kalimat yang di awal dengan kalimat yang di belakang. Nah, itu yang disebut menghubungkan atau mengaitkan bagian-bagian teks. Selain kata akhirnya, sebab, karena, sebagai, masih ada lagi konjungsi-konjungsi yang lain, seperti misalnya meskipun, walaupun, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang keempat adalah kata ganti orang atau dikenal dengan istilah pronomina persona. Di dalam teks pidato persuasif banyak sekali penggunaan pronomina persona, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda orang atau persona dengan benda lain. Jadi untuk menyebutkan orang kita tidak menyebutkan secara langsung, tapi kita ganti dengan kata ganti. Adapun kata ganti orang atau pronomina persona itu dikelompokkan menjadi 6 yang bersifat tunggal dan jamak. Kalau ada kata tunggal itu berarti satu atau sendiri. Kalau ada kata jamak itu berarti lebih dari satu. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama tunggal, berarti saya, aku. Yang kedua, kata ganti orang pertama tapi jamak, jadi banyak, lebih dari satu, yaitu kami atau kita. Yang ketiga, kata ganti orang kedua tunggal, bukan diri kita, jadi kita tidak ada di situ, yaitu kamu, anda, atau kau. Kemudian kata ganti orang kedua jamak, contohnya kalian. Ada kata ganti orang ketiga tunggal, berarti sendiri, satu orang, yaitu dia atau beliau. Dan kata ganti orang ketiga jamak, contohnya mereka. Dalam teks pidato persuasif, kata ganti ini digunakan untuk mengganti penyebutan secara langsung. Jadi tidak menyebutkan secara langsung orang, tapi diganti dengan kata-kata ganti tersebut. Unsur kebahasaan yang tak kalah pentingnya juga yang banyak digunakan dalam pidato persuasif adalah kosakata. Kosakata yang pertama adalah istilah teknis. Istilah teknis adalah kata-kata yang biasa digunakan dalam bidang ilmu tertentu, yang biasanya istilah teknis ini harus dicari artinya dulu dalam kamus. Dalam pidato persuasif hindari penggunaan istilah teknis yang terlalu banyak, tergantung audiennya. Jika audiennya adalah orang yang memang memiliki ilmu atau yang berilmu, maka kita boleh menggunakan istilah teknis yang cukup banyak. Tapi bila audien masih
tidak begitu menguasai atau setara di bawah kita, maka gunakanlah istilah-istilah teknik yang minimal. Contoh-contoh kata-kata istilah teknik misalnya kata astrologi, kata tetikus, kata hidroponik, gerhana, dan lain-lainnya. Yang kedua, masih kosakata adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera kita, seperti kata takut, kegembiraan, khawatir, ide, dan kata-kata yang lain. Kata-kata ini sering juga digunakan dalam teks pidato persuasif. Yang berikutnya adalah masih kosakata, yaitu di rangkaian kata sinonim, antonim, dan rumpun kata. Untuk sinonim tentu kalian sudah tahu adalah kata-kata yang memiliki persamaan kata atau yang memiliki makna yang hampir sama. Kemudian ada lawan kata. Lawan kata adalah maknanya berlawanan. Juga ada rumpun kata, yaitu yang maknanya saling berkaitan, seperti pada contoh. Kosakata yang berikutnya adalah penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini berhubungan dengan emosi dan perasaan yang bisa membuat orang tersulut. Jadi ketika kita membuat teks pidato, gunakan kata emotif. Dengan penggunaan kata emotif, bagaimana pidato yang kita sampaikan, pidato persuasif yang kita sampaikan bisa memersuasi orang lain, yaitu tergantung pada kata emotif yang kita gunakan. Karena penggunaan kata emotif akan membuat orang terpengaruh, akan tersentuh emosi dan perasaannya, akan tersulut terhadap pidato yang kita sampaikan. Inilah soal untuk KD 3.4 khususnya unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Baca petunjuknya, kemudian kerjakan, foto, lalu unggah di Classroom.